Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang pajak penghasilan secara umum. Adapun PowerPoint yang digunakan ini diambil dari buku pajak Siti Resmi, penerbit Salemba 4. Kita langsung saja. Apa itu pajak penghasilan? Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Sedangkan subjek pajak itu siapa sih? Ya, intinya adalah subjek pajak yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan, di mana pengelompokannya bisa orang pribadi, bisa badan itu PT, CV, yayasan, koperasi, firma, ya, LSM, dan lain sebagainya. Lalu subjek pajak warisan belum dibagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Jika ada wajib pajak yang memberikan hartanya untuk si A, si B, si C ketika nanti dia meninggal dunia, selama itu belum terjadi, maka itu menjadi subjek pajak warisan yang belum dibagi. Lalu ada subjek pajak bentuk usaha tetap, di mana ini adalah badan dari luar negeri yang memiliki mungkin tempat kedudukan di Indonesia, atau mungkin ada showroomnya di Indonesia, atau mungkin ada cabangnya di Indonesia, dan seterusnya. Sehingga statusnya menjadi bentuk usaha tetap. Adapun pengelompokan lainnya yaitu subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri. Kita kelompokin lagi menjadi subjek pajak dalam negeri, di mana ada orang pribadi, badan, dan warisan belum terbagi. Lalu ada subjek pajak luar negeri. Ada orang pribadi dan bentuk usaha tetap. Apa perbedaan antara subjek pajak dalam negeri dan luar negeri? Kalau dari sisi penghasilan, ya. Kalau subjek pajak dalam negeri, ya itu kita lihat dari penghasilan di Indonesia maupun di luar negeri, digabungkan lalu berapa pajaknya. Kalau subjek pajak luar negeri hanya yang berasal dari penghasilan di Indonesia saja. Dari sisi perhitungan PPh, kalau subjek pajak dalam negeri itu menggunakan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh dikali penghasilan neto, lalu ada tarif khusus dikali penghasilan bruto. Sementara subjek pajak luar negeri itu ada tarif sepadan dikali dengan penghasilan bruto. Nanti ada pasalnya sendiri, ya. Bukan menggunakan pasal 17 atau tarif khusus lainnya. Bagaimana untuk sisi kewajiban melapor? Kalau subjek pajak dalam negeri wajib menyampaikan SPT. Sementara subjek pajak luar negeri mereka tidak wajib menyampaikan SPT, mereka tidak wajib untuk memiliki NPWP. Ya. Kewajiban perpajakan BUT sama dengan WP badan. BUT ya sama dengan WP badan. Ini tadi saya bilang jenis-jenis BUT ya, ada A sampai P. Silakan bisa kalian baca sendiri di mana bagaimana posisi ya wajib pajak badan yang ada di luar negeri statusnya menjadi BUT di Indonesia. Oke, karena ada tempat kedudukan manajemennya, atau ada cabang perusahaannya, atau ada kantor perwakilan, atau ada gedung kantor, atau ada pabrik, atau ada bengkel, dan lain sebagainya di Indonesia. Lalu siapa yang tidak termasuk subjek pajak? Pertama, kantor perwakilan negara asing. Ya, yang dari Kementerian Keuangan disetujui untuk tidak sebagai subjek pajak. Lalu pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat negara asing. Lalu organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan Menteri Keuangan, misalkan PBB, WHO, dan lain sebagainya, atau pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional.
Oh ya, kantor perwakilan negara asing itu juga bisa sebagai salah satunya adalah kedubes ya, kantor duta besar negara lain yang ada di Indonesia. Mereka itu bukan subjek pajak penghasilan. Artinya ketika mereka mendapatkan penghasilan dari Indonesia, mereka tidak dikenakan pajak. Setelah subjek, kita masuk ke objek. Ya, apa saja objek pajak penghasilan? Ya, atau kita definisikan dulu deh penghasilan itu apa? Itu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun, ya. Intinya menambah kekayaan atau menambah konsumsi wajib pajak yang digolongkan menjadi penghasilan yang berasal dari hubungan pekerjaan, ya, hubungan kerja atau pekerjaan bebas, dari usaha kegiatan, usaha dan kegiatan, penghasilan dari modal, dan penghasilan lainnya. Ini jenis-jenis penghasilan sangat banyak sekali, A, B, C, D, E, F. Ya, mungkin bisa di atas 10 kali ya poinnya. Salah satunya aja bisa dari pekerjaan tadi saya bilang, bisa dari hadiah undian, laba usaha, ya, keuntungan karena penjualan atau pengalihan aset, bunga, royalti, dan seterusnya. Jenis penghasilan dibedakan menjadi ada yang dikenakan PPh secara umum, PPh yang bersifat final, nanti akan ada materi tersendiri apa itu PPh final, lalu penghasilan yang tidak dikenakan PPh atau bukan objek pajak. Penghasilan yang PPh-nya bersifat final, jadi final ini adalah penghasilan yang pajaknya dipotong ya atau dibayarkan, oke, lalu tidak dapat dijadikan sebagai kredit pajak pada akhir tahun. Penghasilannya tidak boleh digabungkan dengan penghasilan lain, pajaknya tidak boleh dikreditin. Dikreditkan itu maksudnya adalah sebagai pengurang PPh terutang dalam 1 tahun. Apa saja penghasilan yang PPh-nya final? Ada bunga deposito atau bunga tabungan, ada bunga obligasi, ada bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi, kepada anggota koperasi orang pribadi, hadiah undian, penghasilan dari transaksi saham, penghasilan dari pengalihan aset berupa tanah dan atau bangunan, sewa tanah dan atau bangunan, imbalan yang diterima oleh PNS, anggota TNI Polri yang sumbernya dari APBN, uang pesangon, tabungan hari tua atau jaminan hari tua yang diterima sekaligus. Lalu apa saja penghasilan yang bukan objek pajak? Apa sih maksudnya bukan objek pajak? Ketika kalian mendapatkan penghasilan tersebut, maka tidak akan dikenakan pajak. Contohnya, ini juga poinnya banyak ya, nanti silakan kalian baca sendiri ya. Ada bantuan atau sumbangan, zakat, ada aset hibahan dengan syarat tertentu, warisan. Nah, ini warisan yang sudah dibagi. Ya, ketika wajib pajak ya meninggal dunia, hartanya diberikan kepada ahli waris ya. Pemberian warisan itu kan sebenarnya menambah kekayaan si ahli waris jadinya. Tapi bukan menjadi objek pajak. Oke. Aset termasuk setoran tunai, penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura. Apa itu natura? Natura itu adalah kenikmatan secara langsung atau penghasilan yang diperoleh ya berupa kenikmatan secara langsung. Bukan dalam bentuk uang, tapi barang. Misalkan sembako, misalkan ya pegawai dapat sembako atau pegawai mungkin dapat fasilitas laptop, dapat fasilitas HP, dapat fasilitas tempat tinggal,
ya, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan natura. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan dan lain sebagainya, dividen, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun, dan seterusnya. Silahkan kalian baca sendiri. Nanti kalau ada yang tidak paham, bisa ditanyakan lewat WhatsApp atau Telegram. Pengeluaran, nah tadi kalau kita ngomongin tentang penghasilan, lawan penghasilan itu adalah beban. Ya, tidak mungkin ada penghasilan tanpa adanya beban yang dikeluarkan. Kalian sudah belajar di akuntansi ya. Beban ada yang masa manfaatnya atau pengeluarannya tidak lebih dari 1 tahun, ada yang masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Kalau di akuntansi, beban itu silakan bisa kalian masukin semuanya, apapun itu, baik yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasi perusahaan ataupun tidak. Tapi kalau pajak, kita pecah 2. Ya, ada yang dapat dikurangkan dan ada yang tidak dapat dikurangkan. Intinya kalau pajak, ya beban-beban itu adalah yang pengeluaran yang dapat dikurangkan, yang berkaitan langsung dengan kegiatan usaha, biasanya bersifat 3M. Ya, beban tersebut untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Oke. Nah, apa saja yang termasuk dengan beban yang dapat diperkenankan atau deductible expense bahasa Inggrisnya? Ada banyak poin-poinnya ya. Yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung terkait dengan usaha, bisa pembelian bahan, ya, bisa berkenaan dengan pekerjaan atau jasa dalam bentuk uang, bunga, sewa, royalti, biaya perjalanan, pengolahan limbah, premi asuransi, biaya promosi, dan seterusnya. Lalu ada biaya penyusutan atau amortisasi fiskal, itu diperbolehkan juga. Lalu ada iuran kepada dana pensiun, itu juga beban yang dapat diperkenankan. Kerugian karena penjualan atau pengalihan aset, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan, biaya beasiswa, magang dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih. Ya, kalau di pajak itu tidak mengenal metode cadangan. Karena kalau metode cadangan itu kan belum terrealisasi. Sementara di pajak itu hanya mengenal biaya yang benar-benar sudah dikeluarkan. Ya, sehingga untuk piutang itu adalah piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih. Ada syaratnya apa? Ada bukti misalkan dari pengadilan atau apa bahwa pelanggan kita tidak mampu membayar hutangnya kepada perusahaan, dilikuidasi atau bagaimana sehingga piutang yang ada tidak tertagih. Itu ya. Lalu ada sumbangan. Sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional. Nah ini. Jadi gini teman-teman. Sumbangan itu diperbolehkan, tapi tidak semua sumbangan. Kalau semua sumbangan diperbolehkan, maka mungkin banyak wajib pajak nih yang akan memperbanyak sumbangan, memperbesar sumbangan agar bebannya menjadi besar sehingga labanya kecil, pajaknya juga kecil ya. Pajaknya juga kecil. Makanya diatur nih, yang diperbolehkan itu adalah sumbangan untuk penanggulangan bencana nasional. Masalahnya, tidak semua bencana termasuk bencana nasional. Banjir di Jakarta itu bukan bencana nasional. Karena sudah umum, sudah rutin. Setiap tahun terjadi. Gitu ya. Contoh bencana nasional, misalkan tsunami di Aceh pada tahun 2004. Lalu gempa bumi di Yogyakarta, saya lupa kalau nggak salah tahun 2008 atau tahun berapa, tolong dikoreksi kalau saya salah.
Dan yang terakhir adalah terkait dengan COVID ini, ya, itu dimasukin sebagai bencana nasional. Sehingga kalau ada wajib pajak yang memberikan sumbangan kepada korban, itu sumbangannya boleh dijadikan sebagai biaya pengurang laba sehingga pajaknya pun menjadi kecil. Ya. Lalu sumbangan untuk penelitian dan pengembangan sesuai peraturan pemerintah yang ada di Indonesia. Kalau penelitian pengembangan di luar negeri itu nggak boleh, ya, nggak boleh jadi beban. Biaya untuk pembangunan infrastruktur sosial, sumbangan untuk fasilitas pendidikan, sumbangan untuk pembinaan olahraga sesuai dengan peraturan pemerintah. Pak, bagaimana kalau sumbangan ke panti asuhan? Pak, bagaimana kalau sumbangan ke yatim piatu? Ya, panti asuhan sama yatim piatu sama aja ya. Oke, itu sebenarnya tidak diperbolehkan. Ya. Oke, lalu ada kompensasi kerugian. Apa itu? Nanti kita bahas di Salindia yang berikutnya. Lalu ada PTKP. Ini khusus untuk wajib pajak orang pribadi. Nanti kita akan bahas di Salindia berikutnya. Nah, ini dia tentang kompensasi kerugian. Ya. Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha belum tentu setiap tahun mengalami laba. Ya, usaha itu kan pasang surut, teman-teman. Tahun ini mungkin bisa laba tapi kecil, tahun depan rugi mungkin, tahun depannya lagi laba lagi, tahun depannya lagi laba lagi, naik labanya dan seterusnya. Oke. Ketika wajib pajak rugi, tapi ruginya bukan secara akuntansi tapi secara fiskal, nanti kan akan disesuaikan nih, ya. Karena laporan keuangan yang sudah dibuat oleh laporan keuangan yang berdasarkan sistem akuntansi, yang berdasarkan PSAK maksud saya, kemudian nanti akan disesuaikan berdasarkan aturan perpajakan. Pendapatan apa saja yang diperbolehkan, beban apa saja yang diperbolehkan, gitu ya, dan seterusnya. Oke. Setelah penyesuaian secara fiskal ternyata rugi, ya, maka wajib pajak mendapatkan fasilitas berupa kompensasi kerugian. Syaratnya apa? Wajib pajak tersebut menyelenggarakan pembukuan kompensasi tidak lebih dari 5 tahun. Contoh, ya. Tahun 2012 wajib pajak A atau katakanlah wajib pajak PT Anugrah Indah Sejati, asal aja nih ya, mengalami kerugian fiskal, bukan kerugian akuntansi. Kerugian fiskal sebesar 1,2 miliar. Artinya apa? Karena rugi di pada tahun 2012, ya si PT Anugrah nggak dikenakan pajak dong ya. Kemudian pada tahun 2013, PT Anugrah ini laba nih 200 juta. Karena dia rugi fiskal, ya, pada tahun sebelumnya, maka dapatlah fasilitas kompensasi kerugian. Oke, di mana 200 juta ini laba secara fiskal harusnya dikenakan pajak, tapi ada kompensasi sebesar 1,2 miliar, ya, menutupi 200 juta ini, 1,2 miliar menutupi 200 juta, maka pada tahun 2013 PT Anugrah tidak dikenakan pajak. 2014 rugi lagi 300 juta, ya udah sama ya, tidak dikenakan pajak. 2015 nihil, oke. 2016 laba fiskal 100 juta. Artinya apa? Ya, masih ada kompensasi nggak kira-kira? Masih. Pada tahun berapa? Pada tahun 2012. Karena belum 5 tahun. Rugi 2012, 5 tahunnya maksimal kapan sih?
2013, 14, 15, 16, 17. Berarti maksimal sampai 2017. Pakai yang rugi fiskal 2014 apa rugi fiskal 2012 untuk kompensasi? Kompensasinya menggunakan rugi fiskal 2012. Habiskan dulu ya yang tahun sebelumnya, yang tahun awal kerugian habiskan dulu. Oke. Berarti kan tadi sisanya berapa? 100 juta ya? 1 miliar ya. 1 miliar 200 2012 rugi dikurangi dengan 200 juta. Berarti masih ada sisa kompensasi 1 miliar. 1 miliar masih menutupi 100 juta. Sehingga ya 2016 tidak dikenakan pajak. 2017 labanya adalah 800 juta. Kan berarti sisa kompensasinya berapa tuh? 1,2 dikurangi 200, dapatlah 1 miliar. 1 miliar dikurangi 100, dapatlah 900 juta. Maka 900 juta dikurangi 800 juta masih menutupi. Sehingga pada tahun 2017 tidak dikenakan pajak. Bagaimana kalau 2017 katakanlah labanya 1,2? Oke, bagaimana kalau laba fiskal pada 2017 itu 1,2? Kita hitung ya. Maka kan tadi sisa kompensasinya adalah 900 juta. Ya. Dikurangi dengan labanya adalah 1,2. Berarti ada kelebihan dong labanya sebesar 300 juta. Nah, 300 juta inilah yang dikenakan pajak pada tahun 2017. Jelas teman-teman? Berarti maksimalnya 2017 ya. Bagaimana dengan laba 2018? Maka sudah tidak bisa pakai kompensasi 2012. Hanya bisa pakai kompensasi 2014 karena masih ada umurnya ya. Kan 2014 kalau kita 5 tahun 15, 16, 17, 18, 19 sampai dengan 2019. Jelas teman-teman? Oke. Ya, silakan dipelajari kembali bagaimana kompensasi kerugian ini. Ini adalah fasilitas bagi wajib pajak. Hanya wajib pajak dalam negeri saja yang memperoleh fasilitas ini. Oke. Silakan nanti dipelajari lagi. Nanti kita akan masuk ke soal ya. Lalu ada penyusutan. Tadi saya bilang bahwa penyusutan adalah beban yang dapat diperkenankan. Kalau penyusutan itu adalah untuk aset tetap berwujud. Kalau di akuntansi, teman-teman, kita mengenal 5 metode. Metode garis lurus, metode saldo menurun, metode saldo menurun berganda, metode jumlah angka tahun, metode jumlah angka produksi. Itu ya, kalau di akuntansi kita bisa menggunakan salah satunya dari 5 metode tersebut. Tapi kalau di pajak itu diatur, nggak boleh 5-5-nya dipakai, hanya boleh 2 saja. Terserah pilih, mau pakai garis lurus, mau pakai saldo menurun, silahkan. Di pajak itu tidak mengenal nilai sisa. Kalau di akuntansi boleh ya pakai nilai sisa ya. Harga perolehannya berapa, dikurangi nilai sisa dulu, baru dibagi tahun. Itu kalau menggunakan metode garis lurus. Tapi kalau di pajak itu nggak mengenal adanya nilai sisa. Ya. Lalu kalau di pajak ya itu masa manfaatnya sudah diatur teman-teman. Terus apa namanya? Ada kelompok 1 itu 4 tahun masa manfaatnya. Kelompok 2 8 tahun.
kelompok 3 16 tahun, kelompok 4 20 tahun. Aset apa saja yang masuk kelompok 1? Biasanya adalah aset tetap yang berbahan dasar ringan, kursi, meja, ya, kalkulator, dan lain sebagainya. Kelompok 2 yang bahannya agak-agak berat, kendaraan, motor, mobil, dan seterusnya. Kelompok 3 biasanya untuk industri-industri tertentu, kelompok 4 juga sama, tapi di kelompok 1, kelompok 2 ada juga ya untuk industri-industri tertentu. Nanti silakan kalian cari ya, pengelompokan aset ini ada di internet banyak sekali, silahkan bisa kalian unduh filenya. Jadi kalian bisa tahu, oh ternyata kalau gembok itu masuk kelompok sekian. Oh ternyata kalau mobil taksi ya itu bisa menggunakan kelompok 1. Kan harusnya kelompok 2 karena dia jenisnya kendaraan. Tapi dia bisa masuk ke kelompok 1 misal ya. Silakan nanti dicari ya. Lalu ada bangunan. Bangunan juga ini diatur, ada yang permanen dan ada yang non permanen. Kalau permanen itu 20 tahun, kalau non permanen 10 tahun. Kalian menghitungnya boleh pakai masa manfaatnya atau menggunakan tarif penyusutan. Ya. Tarif penyusutan ini misalkan garis lurus 25%, dapat dari mana? Sebenarnya adalah 1/4 tahun. Itu 25%. Kelompok 2, 8 tahun, 12,5% dapat dari mana? 1/8 tahun. Dan seterusnya. Kalau saldo menurun juga sama. Kalau saldo menurun kan 2 kalinya dari garis lurus. Saldo menurun merupakan 2 kalinya dari garis lurus. Sehingga kalau untuk kelompok 1, 2/4 tahun. Maka dapatlah 50%. Kelompok 2, ya, 2/8 tahun, maka dapatlah 25%. Dan seterusnya. Untuk bangunan tidak ada namanya saldo menurun. Lalu cara ngitungnya sebenarnya sama saja ya dengan yang di akuntansi. Meskipun tidak ada nilai sisa. Oke. Lalu ada amortisasi. Amortisasi ini adalah untuk aset tetap tidak berwujud. Contohnya apa? Paten, lisensi, royalti, ya, hak cipta, dan seterusnya. Misal, McD Indonesia membeli lisensi dari membeli waralaba ya dari McD Amerika selama 10 tahun. Memang ada jenis kelompoknya ya, kelompok 1, 2, 3, 4, tapi ini tidak sama seperti aset tetap berwujud. Kelompok 1 siapa sih? Kelompok 2 siapa sih? Kayak gitu ya. Tapi kelompok 1 ya 2, 3, 4 ini hanya berdasarkan tahun saja. Tadi kalau misalkan McD Indonesia membeli waralaba dari McD Amerika selama 10 tahun, kita lihat 10 tahun ini mendekati kelompok mana sih? Oh, ternyata kelompok 8 tahun. Sehingga misalkan harga waralabanya adalah 1 miliar, katakanlah 1 miliar. Ya udah, disusutinnya dengan cara mau pakai garis lurus atau saldo menurun silahkan. Katakanlah saya pakai garis lurus, berarti 1 miliar dibagi 8 tahun atau 1 miliar dikali 12,5%. Begitu ya teman-teman ya. Jadi cara ngitungnya sama, hanya sudah dikelompokin nih. Ya. Lalu teman-teman ada yang namanya penghasilan tidak kena pajak. Ini hanya khusus untuk orang pribadi sebagai fasilitas bahwa penghasilannya tidak seluruh penghasilannya dikenakan pajak, ada fasilitas. Ya. Sebagai pengurang penghasilan, ya berarti mengurangi nilai pajak yang sebenarnya harus dibayarkan. Ada beberapa tahap, misalkan untuk diri sendiri itu PTKP setahunnya 54 juta, kalau sebulannya 4.500.000.
Kalau untuk kawin setahunnya 4.500.000, kalau sebulannya adalah 375.000. Ada juga tambahan kalau istri bekerja ya itu sebesar 1 tahunnya 54 juta, lalu sebulannya 4.500.000. Lalu tanggungan keluarga per orang. Jadi kalau wajib pajak punya anak atau punya tanggungan, tanggungan itu satu garis lurus ke atas atau satu garis lurus ke bawah. Kalau ke atas itu orang tua, kalau ke bawah itu anak. Itu adalah hubungan sedarah. Kalau hubungan semenda, ini bisa juga nih dengan hubungan semenda. Ke atasnya adalah mertua, ke bawahnya adalah anak angkat atau anak tiri. Pak, kalau saya nanggung paman boleh nggak? Tidak boleh, tidak bisa dimasukin. Atau tidak bisa dihitung. Kalau saya nanggung adik bisa nggak? Ini banyak nih ya teman-teman mahasiswa yang udah kerja, ya punya penghasilan, sebagian penghasilannya untuk membiayai adik untuk sekolah misalkan. Maka kalau untuk adik itu tidak bisa atau tidak masuk dalam tanggungan versi pajak. Ya, maksimal 3 orang, siapapun. Misalkan anaknya 2 plus 1 ibu, anaknya 3 plus 1 ibu, tetap yang ditanggung adalah 3 tanggungan. Oke. Kalau untuk wanita kawin nanti akan dilihat untuk ketentuan khususnya seperti apa. Ya, nanti akan ada materi di salin dia yang lain atau mungkin kita bahas di PPH pasal 21. Kita contoh aja dulu ya. WP Tuan X menikah, tanggungan 1 anak, 1 orang tua, 1 adik kandung. Maka berapa sih PTKP-nya? Yaitu untuk dirinya sendiri 54 juta, kemudian karena dia sudah menikah, maka dapat tambahan PTKP 4.500.000, lalu dia punya 1 anak dan 1 orang tua yang ditanggung. Maka besarnya PTKP tanggungan itu 2 dikali 4.500.000. So, Tuan X PTKP-nya adalah 67.500.000. Ketika Tuan X punya penghasilan 100 juta, ya, apakah 100 juta dikenakan pajak semuanya? Tidak, tapi dikurangi dulu dengan PTKP yaitu sebesar 67.500.000. Maka yang dikenakan pajak adalah sebesar 32.500.000 nanti dikalikan dengan tarif pajaknya. So, lebih kecil kan? Itulah manfaat dari PTKP. Bagaimana kalau perempuan sudah menikah lalu bekerja dapat penghasilan? Apakah dapat tambahan kawin? Apakah dapat tambahan tanggungan? Kawin dan tanggungan itu hanya untuk si suami. Karena suami sebagai pemberi nafkah bagi keluarga. Ya. Makanya kalau untuk istri yang bekerja memperoleh penghasilan, PTKP-nya hanya untuk dirinya sendiri saja atau dianggap TK 0. TK itu tidak kawin, 0 tanggungan. Kalau si suami tadi nih untuk yang Tuan X itu disebutnya adalah PTKP-nya kawin dengan 2 tanggungan atau disingkat K2. Kalau punya 3 tanggungan, K3. Kalau punya 10 tanggungan, K3. Kalau belum menikah tapi punya tanggungan, TK1, TK2, TK3. Kayak gitu ya. Nanti akan ada banyak contoh ketika kita udah masuk ke hitungan ya. Lalu ada non-deductible expense, yaitu beban-beban yang tidak dapat diperkenankan untuk menghitung laba fiskal, untuk menghitung pajak. Intinya adalah non-deductible expense ini, ya, intinya adalah non-deductible expense ini adalah yang tidak berkaitan langsung dengan kegiatan usaha. Atau ada juga beberapa aspek di luar itu ya.
Apa aja sih jenisnya, teman-teman? Misalkan pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Biaya yang dibebankan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu, anggota, atau karyawan, itu nggak boleh. Misalkan, direktur rumahnya bocor nih. Atau direktur mau melakukan perbaikan rumah, tapi pakai uang perusahaan. Atau dikasih fasilitas sama perusahaan, dikasih dana. Maka karena itu untuk kepentingan si direktur, tidak diperkenankan. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, itu juga nggak boleh. Premi asuransi kesehatan yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi, itu juga nggak bisa. Natura, itu juga nggak bisa. Ya, oke, termasuk pajak penghasilan, kan kalau di perusahaan itu sebagai beban ya, itu tidak diperbolehkan sebagai biaya. Ada beberapa pajak penghasilan tidak boleh jadi biaya, tapi boleh jadi kredit pajak. Nanti kita akan bahas secara detail apa itu kredit pajak. Ya, dan seterusnya silakan nanti kalian baca sendiri. Non-deductible lain, penghasilan yang bukan merupakan objek pajak, penghasilan yang pengenaan pajaknya bersifat final, ya, gini, biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan bukan objek pajak. Biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final. Biaya yang dikeluarkan untuk ya atau menggunakan norma penghitungan penghasilan neto atau disingkat dengan NPPN. Atau PPh yang ditanggung oleh pemberi penghasilan. Ada lagi? Ini pengecualian ya untuk ini kan sebenarnya di kolom bawah harusnya ini menjadi biaya yang tidak dapat diperkenankan. Tapi ini pengecualian. Cadangan itu nggak boleh sebenarnya teman-teman. Tapi kalau untuk perusahaan asuransi, untuk BPJS, untuk LPS, kehutanan dan sebagainya itu cadangan diperbolehkan. Natura ya berupa makanan dan minuman untuk semua karyawan. Natura itu kan sebenarnya nggak boleh. Tapi kalau dalam bentuk makanan minuman untuk semua karyawan itu diperbolehkan. Pakaian seragam untuk keselamatan karyawan. Seragam pabrik, ya buruh pabrik, misalkan seragam satpam, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan seragam pegawai bank nih, tapi kalau ini dipecah ya, kalau pegawai bank yang ada di back office, itu tidak diperkenankan, tapi kalau di front office itu diperbolehkan. Kenapa? Kalau yang di front office diperbolehkan, karena sebagai identitas untuk bisa membedakan mana nasabah, mana karyawan bank tersebut. Pilot pakai seragam, pramugari pakai seragam, boleh nggak diakui sebagai biaya? Boleh, karena itu juga menunjukkan identitas sebenarnya. Lalu apa lagi ya? Dosen nih, ya dosen, apa pakai seragam, ya sebenarnya dosen pakai seragam atau nggak pakai seragam masih bisa mengajar, ya makanya kalau dosen dapat seragam, si universitas yang memberikan seragam itu tidak boleh dijadikan sebagai biaya. Begitu ya teman-teman ya. Oke, itu sampai di Salindia 22 dulu. Kita akan lanjutkan di video berikutnya. Masih pembahasan tentang PPh umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.